Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Kinetics of Homogeneous Reaction atau kinetika reaksi homogen, lecture yang ke-8. Topiknya adalah mole balance dan juga stoichiometry untuk sistem batch maupun sistem alir ya. Baik teman-teman sekalian, topik ini sebenarnya sudah kita bahas ya, sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi video ini kita buat agar saudara atau membantu saudara dalam memahami topik ini. Barangkali pada pertemuan sebelumnya ada part-part yang mungkin belum bisa langsung dimengerti. Mudah-mudahan dengan hadirnya video ini saudara bisa mereview ulang ya. Ulang kembali sehingga saudara bisa dapat you got the point gitu ya, maksudnya ya. Saudara bisa memahami story behind-nya dan poin-poin penting dari topik ini ya. Baik, sebelum masuk ke stoichiometry, kita akan review dulu mole balance ya. Topik ini sudah dibahas di sebelum UTS ya, Baik, kita mulai dari reaktor ideal. Jadi begini teman-teman, mata kuliah ini, kinetika reaksi homogen ini adalah memang mata kuliah tersendiri, tapi sebenarnya punya korelasi yang erat dengan mata kuliah reaktor desain, reaktor kimia sih. Jadi sebenarnya outputnya apa sih mata kuliah ini? Sekurang-kurangnya nanti setelah 1 semester ini saudara sudah bisa menentukan laju reaksinya. Untuk reaksi kimia tertentu saudara sudah bisa merumuskan persamaan lajunya dan stoichiometrinya. Itu sebenarnya poinnya. Saudara sudah bisa, misalnya NRA sama dengan K, CACB itu saudara sudah bisa. Bagaimana menentukan harga K-nya, tentang order reaksinya, konstanta laju dan seterusnya. Itulah sebenarnya. Nah, kemudian untuk apa itu semua? Untuk apa persamaan laju itu? Adalah untuk mendesain reaktor tentunya. Jadi dalam perancangan reaktor nanti kita butuh namanya parameter kinetika ya. Parameter kinetika itu meliputi order reaksi, konstanta laju, dan penyelesaiannya nanti perlu stoichiometry. Maka itu dibahas di mata kuliah ini. Khususnya untuk sistem yang homogen, yang fasenya sama, yaitu cair-cair ataupun gas-gas ya. Kalau yang heterogen melibatkan terus nanti di semester depan insya Allah di mata kuliah kinetika reaksi heterogen. Baik, reaksi itu teman-teman, untuk berlangsung membutuhkan tempat ya, butuh tempat, dan berlangsungnya itu namanya di reaktor ya. Dan juga butuh waktu tentunya ya. Untuk secara umum dalam desain reaktor itu kita startnya dari reaktor yang sifatnya ideal ya. Reaktor yang sifatnya ideal. Ada reaktor yang non ideal tentunya dan beragam sekali, modifikasinya banyak sekali. Nanti lebih detail di mata kuliah reaktor. Untuk pengenalan saja di mata kuliah ini, reaktor ideal itu reaktor yang kondisinya ideal ya. Apa saja ya suhunya, ya pengadukannya ya. Kemudian fasenya homogen, itulah yang pengadukannya sempurna gitu, reaktor ideal. Jadi dalam perancangan reaktor itu starting point-nya nanti adalah reaktor ideal ini. Kenapa ini diperlukan di mata kuliah ini? Ya satu tadi, biar saudara bisa mengerti, memahami bahwa kinetika reaksi ini tidak berhenti di kinetika, tapi nanti berlanjut ke reaktor, itu satu. Dua, bahwa nanti ada topik-topik berikutnya nanti memerlukan pengetahuan tentang reaktor ini ya. Untuk penentuan kinetika datanya ya, di konstanta lajunya, order reaksi, itu perlu data-data tentang reaktor ya, khususnya reaktor batch. Jadi reaktor ideal itu kalau dilihat bentuknya, ini ada yang bentuk tangki, ada yang seperti ini, batch, dan CSTR ini bentuknya sama-sama tangki ya. Satu lagi bentuknya pipa, kalau dilihat dari bentuknya ya. Tapi kalau dari sistemnya, satu sistem batch, satu sistem flow, sistem alir. Sistem batch itu berarti ketika reaksi ini berlangsung, maka tidak ada reaktan yang masuk, tidak ada produk yang keluar. Jadi seperti di lab itu ya. Saudara persiapan bahan-bahan baku dulu, kalau sudah siap, masukkan reaktannya, kemudian tutup reaktornya,
kemudian di running, setting up segala macam, selesai, terus produknya dipisahkan, dicuci, ya itulah namanya batch ya. Kalau alir, flow ini berbeda. Kalau flow, reaktor flow ini ketika reaksi ini berlangsung, ketika reaksi berlangsung ada reaktan yang masuk, produk juga keluar. Jadi reaksi berlangsung ya berlangsung saja, yang produk terbentuk segera keluar, feed segera masuk, begitulah ya. Berbeda dengan batch tadi ya. Mana keuntungannya, mana kelebihannya nanti di mata kuliah reaktor. Nah, untuk saat ini yang akan kita banyak gunakan di data-data kinetika adalah reaktor batch. Ini yang sering kita pakai di skala lab ya. Skala lab nanti digunakan untuk menghasilkan data-data kinetik. Walaupun ada juga yang sistem alir ya. Gas itu kadang-kadang digunakan bukan batch, kadang digunakan sistem alir bentuk pipa ya. Untuk reaksi-reaksi gas-gas itu ya. Tapi untuk lab scale di mana data-data kinetika dihasilkan, mekanisme reaksi, kemudian konstanta laju, order reaksi, itu biasanya yang banyak dipakai adalah reaktor batch ini ya. Baik, ya ini istilah saja ya. Batch ini bentuk tangki, sistemnya batch, kemudian ada PFR, ini plug flow reactor, berarti bentuknya bentuk pipa. Sistemnya alir, ini sistemnya alir tapi bentuknya tangki, CSTR atau continuous stirred tank reactor, atau biasanya diterjemahkan menjadi reaktor alir tangki berpengadu, RATB ya, reaktor lateng. Kalau ini biasanya reaktor pipa ya, biasanya terjemahnya reaktor alir pipa, RAP gitu ya. Baik, kita lanjutkan ya. Seperti tadi sudah kita singgung pada part sebelumnya ya, penjelasan sebelumnya, bahwa kinetika ini bukan ending, bukan akhir, tapi akhirnya adalah perancangan reaktor ya. Kita ingin merancang reaktor ya. Dan merancang reaktor ini, reaktor desain ini bukan berhenti di sini, bukan mata kuliah reaktor, tapi nanti ada TPP ya, ada TPP, tugas perancangan pabrik. Nanti ada chapter tentang desain reaktor, menyusun reaktor, dan di alat-alat besar chapter 3 dan juga di lampiran ya. Nah, step-step atau algoritma perancangan reaktor itu, yang pertama adalah mole balance, menyusun neraca mol atau neraca massa, kemudian menyusun persamaan laju reaksinya, kemudian stoichiometry, kemudian mengkombinasikan. Kadang-kadang kalau nanti kondisinya non isotermal atau non adiabatis ya, nanti perlu neraca energi ya. Tapi maksud saya di slide ini bahwa ini loh step-stepnya, step-step dalam perancangan reaktor. Dan mata kuliah ini kinetika ini cakupannya di sini ya, rate law ini, atau bagaimana merumuskan persamaan laju reaksinya, kemudian menyelesaikannya dengan stoichiometry ya. Untuk mole balancing tergantung jenis, jadi mole balancing rasanya tergantung jenis reaktornya. Sudah dibahas ya kalau nggak salah sebelum tes kemarin ya. Nanti kita akan review sedikit. Reaktor alir pipa, reaktor alir tangki maupun reaktor batch ini nanti menghasilkan neraca mol atau neraca massa yang berbeda-beda persamaannya ya. Kemudian langkah kedua yaitu rate law atau persamaan laju. Persamaan laju ini tergantung ordernya ya, order reaksinya, order 1 atau order 2, tergantung jenis reaksinya, reversible atau reversible, atau untuk kinetika homogen ya. Kalau heterogen nanti sudah ada sedikit kompleks persamaannya. Jadi kalau order 1 misalnya ya min RA sama dengan KCA ya. Kalau order 2 berarti min KCA min RA KCA kuadrat, itu order 2 misalnya. Nanti akan kita lihat juga di slide berikutnya. Kemudian stoichiometry ini mencoba menyelesaikan persamaan ya, membantu menyelesaikan persamaan laju reaksinya. Jadi misalnya order 1 misalnya
min RA sama dengan, ya misal min RA sama dengan K kali CA misalnya, ini order 1. K kali CA ya. Ini order 1. Kalau order 2 KCA kuadrat. Nah, definisi CA ini apa? Definisinya CA ini apa? Definisi CA ini apa? Ya. Kalau nanti ada CA, CB, definisi CA-nya apa? CB-nya apa? Definisinya bagaimana? Ini namanya nanti diselesaikan di stoichiometry, tergantung fasenya gas atau cair. Ya. Jadi itu yang akan kita bahas pada topik kali ini ya, tentang stoichiometry dan mole balance ya. Baik, sekarang kita lihat ini tentang mole balance ya. Mole balance teman-teman sudah dibahas sebelumnya ya, bagaimana menurunkan. Ini adalah ringkasannya. Jadi kalau kita tadi reaktor ideal itu ada 3 jenis, ada batch, kemudian ada juga CSTR, juga ada PFR gini ya, ada batch, ada CSTR, ada reaktor tangki alir, ini reaktor pipa alir ya. Ini ada beberapa bentuk persamaan mole balance-nya ya. Untuk batch ini ada integral, ada diferensial ya. Ada 2 bentuk, Na0 dx per dt sama dengan min A kali V. Integralnya TNA0 integral dx min A kali V ya. Bagaimana mendapat persamaan ini sudah diturunkan di mestinya di mata kuliah topik sebelum TS ya. Ini kalau CSTR ada satu saja bentuknya aljabar, kalau PFR ya. Karena ini kita di kinetika reaksi homogen, maka kita akan banyak menggunakan persamaan reaktor ini. Jadi yang akan kita gunakan adalah persamaan ini ataupun ini yang akan kita gunakan. Nanti di mata kuliah reaktor akan lebih jauh, nanti kita akan gunakan jenis-jenis reaktor yang lain. Ya. Kapan kita menggunakan ya kalau reaksi-reaksi yang sederhana ya kita gunakan persamaan langsung integralnya bisa, tapi kalau sedikit kompleks gunakan reaksi yang definite. Dua-duanya boleh ya. Dua-duanya boleh digunakan. Nanti kita akan lihat case-case-nya, contoh-contohnya. Satu hal yang perlu saya tegaskan di sini, saudara harus hati-hati antara batch dan flow ya, karena nanti kita akan menggunakan sistem gas juga, sistem alir, maka perhatikan baik-baik simbol-simbolnya ya. Di sini ada Na0, ini adalah mula-mula. Na berarti molnya mula-mula. Kalau sistem batch ya, kalau dalam sistem alir ini ada Fa, ini mol per time, mol per waktu ya, mol per jam bisa ya. Perhatikan baik-baik ya. Kalau sistem alir ya, sistem alir ada mol per waktu karena ngalir ya. Kalau di sistem batch volume itu adalah liter, kalau di sistem alir adalah liter per time, gitu ya, karena ngalir. Kalau konsentrasi sama, Ca0 ya, Ca0. Ini juga Ca0. Konsentrasi itu kan mol per volume ya. Kalau di batch berarti ya mol dibagi volume, kalau di sini mol per jam dibagi volume per jam. Jadi jatuhnya sama ya. Jadi perhatikan baik-baik teman-teman untuk sistem batch, sistem alir. Jadi meskipun ini konsentrasi itu adalah sama, simbolnya Ca dan Ca, tapi definisinya beda sedikit. Kalau di batch adalah mol per volume, kalau di sistem alir mol per jam dibagi volume per jam ya. Silakan dicermati dulu ini persamaan ini. Jika ada yang belum jelas, silakan diulang kembali atau nanti bisa didiskusikan ya jika ada yang belum clear. Baik, kita akan lanjutkan di part berikutnya nanti tentang rate law dan stoichiometry.